Baik, selamat kembali bertemu dengan saya di mata kuliah Interaksi Manusia Komputer. Untuk topik kali ini, kita akan membahas terkait social interaction atau interaksi sosial dengan media komputer itu seperti apa, ya. Oke, pada pertemuan kali ini, kita lihat overview sama apa yang dimaksud dengan interaksi sosial. Lalu kedua adalah mekanisme sosial yang digunakan dalam percakapan itu seperti apa. Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan kehadiran sosial. Lalu yang keempat, tinjauan umum teknologi untuk mendukung interaksi sosial itu seperti apa. Yang kelima, bagaimana media sosial mengubah cara kita tetap terhubung atau saling koneksi satu dengan yang lainnya. Dan keenam, fenomena sosial baru yang muncul karena kemampuan untuk terhubung secara online atau daring. Kita lihat ya, interaksi sosial. Kita ini hidup bersama, bekerja bersama, bermain bersama, berbicara satu sama lain, dan bersosialisasi. Itu adalah hakikat seorang manusia ya. Manusia itu adalah makhluk sosial. Teknologi sosial dikembangkan untuk memungkinkan kita tetap bersosialisasi saat terpisah. Teknologi-teknologi tersebut berbeda dalam cara mendukung kita. Beberapa teknologi mendorong interaksi sosial, misalnya permainan keluarga dengan Alexa, misalkan ya, sebuah aplikasi. Lalu teknologi lainnya berdampak negatif pada percakapan sehari-hari. Otomatis gaya bicara kita, gaya percakapan kita dengan teman, dengan rekan kerja itu berdampak negatif setidaknya, ya, atau berubah caranya. Nah, kita lihat sini ya. Apakah kita menghabiskan terlalu banyak waktu dalam lingkungan digital kita sendiri? Jadi, HP itu dipegang dalam genggaman, kita bicara masing-masing tanpa memindahkan teman-teman atau rekan kerja di sekeliling kita, di ruangan misalkan seperti ini ya. Fokus aja terus pada gadgetnya, atau smartphone, laptop, atau tabletnya. Ya, nih pertanyaan yang diajukan oleh teknologi sosial. Apakah percakapan tatap muka digantikan oleh interaksi sosial? Coba, apakah betul percakapan tatap muka ya, face to face itu digantikan oleh interaksi sosial atau interaksi media sosial? Betul ya, ganti ya. Sekarang sudah WhatsApp-nya sudah bisa video call ya, di media sosial, di IG, di Facebook juga sudah ada ya untuk panggilan video. Nah, berapa banyak teman yang Anda miliki di Facebook misalkan ya, atau LinkedIn, atau di WhatsApp, atau di Instagram dan sebagainya dibandingkan dengan kehidupan nyata. Coba, lebih banyak di media sosial kan? Kehidupan nyata itu paling hanya misalkan 10 sampai 30 orang lah paling banyak. Tapi pertemanan kita di media sosial itu kan bisa sampai jutaan ya. Tuh. Seberapa banyak mereka saling tumpang tindih? Coba, seberapa banyak? Maksudnya di sini kita tidak fokus ya terhadap satu orang dalam pertemanan di media sosial kan. Tuh. Lalu bagaimana cara hidup dan berinteraksi satu sama lain itu berubah ya? Tuh, otomatis ya berubah. Dan yang terakhir, apakah aturan dan etika ya yang ditetapkan masih berlaku untuk online maupun offline?
sepertinya berubah ya. Etikanya sudah berubah. Apalagi zaman pilkada saat ini, misalkan ya, atau pada saat promosi-promosi calon-calon pemimpin, misalkan ya. Nah, itu etika itu akan berubah. Atau malah di luar etika ya, dalam conversation atau bicara satu sama lainnya di dunia eh, maya atau di media sosial ya. Netizen-netizen kita kan pada berani. Ya, itu etika sudah berubah. Nah, mekanisme percakapan apa nih yang biasanya ada ya dalam media sosial ya, atau dengan perbedaannya dengan eh, offline atau luring. Berbagai mekanisme dan aturan diikuti ketika melakukan percakapan tatap muka ya di luring nih. Di saling menyapa, misalkan ya di sini kan, hai, misalkan ya, baik-baik saja, misalkan si Asep ya. Si cucunya bilang, misal, baik, apa kabar? Eh, Yang Asepnya tanya lagi, baik, apa kabar? Misalkan ya. Lalu C-nya bilang ya, misalkan, cucunya bilang oke, misalkan ya. Tuh. Lalu B, kan, biasa saja, bagaimana kabarmu? Lihat di sini conversation, percakapan yang sifatnya tatap muka. Tidak beraturan kan? Ya, tidak beraturan. Jadi ada bertanya lalu tumpang tindih ya di situ kan. Kita kalau ketemu orang kan langsung ya tatap muka tanpa melalui media itu kan langsung apa yang ada di otak kita itu langsung bicara tanpa ada memikirkan struktur tata bahasa, misalkan teman kita lawan bicara kita bicara apa terus kita harus jawab apa gitu kan ya. Kita langsung saja natural ya keluar. Nah, seperti ini ya. Ya kita lihat nih ada tiga orang di sini kan. Si A bilang hai, si B bilang hai. Makanya lalu kan sama-sama mereka berdua kepada si C. Si C bilang hai juga. Makanya lalu si A-nya bilang baik-baik saja. Makanya lalu si C oke baik. Terus dia balas si C-nya juga apa kabar. Lalu dijawab oleh si A-nya baik apa kabar. Oh oke. Lalu si B-nya di bawah baik-baik saja. Bagaimana kabarmu? Ya, ini kan skemanya tidak beraturan. Itu yang mencirikan mekanisme atau percakapan-percakapan luring ya atau natular tatap muka. Beda dengan yang sifatnya online. Kalau online kan terstruktur, hai dijawab halo misalkan apa kabar, baik gitu ya. Tidak ada tumpang tindih di sini misalkan si C sama si A juga jawab ya sama kata-katanya sama. Tidak ada kan? Tuh, jadi terstruktur ya, ya eh, berbeda. Aturan percakapan nih ya. Analisis percakapan menurut Sachs and al. 1978 mengusulkan tiga aturan, ya tiga aturan dasar. Yang pertama aturan satu, pembicara saat ini memilih pembicara berikutnya dengan mengajukan pendapat, pertanyaan atau permintaan. Dua, orang lain memutuskan untuk memulai bicara, ya seperti tadi ya. Lalu yang ketiga, pembicara saat ini melanjutkan pembicaraan. Nah, ini at- tiga aturan dasar ya dibuat dipikirkan tahun 1978 lama ya sebelum ada internet nih. Sekarang sudah ada internet itu dengan media sosial, lalu percakapan daring ya, dengan netizen itu berubah ini. Ya, seakan-akan tidak ada aturan. Ya, tuh. Ya, aturan percakapan yang lebih banyak di sini ya kita lihat. Pergantian digunakan untuk mengkoordinasikan percakapan ya. Misalkan nih, bagaimana kalau kita bertemu jam 8 lalu dijawab oleh si B. Kita bertemu nanti, lalu si A lagi. Bagaimana kalau kita bertemu jam 8? Oh, lihat dia misalkan. Ya, misalkan rambutnya lucu. Di sini kan sudah lebih sedikit terstruktur ya dari tanya jawabnya. Dan percakapan itu akan lebih
banyak ya dibanding dengan tatap muka. Tuh, aturan percakapan lebih lanjut ya. Akan dalam ritual-ritual perpisahan ya. Sampai jumpa misalkan ya. Sampai jumpa nanti misalkan ya. Lalu ada isyarat tersurat dan isyarat tersirat ya. Misalnya melihat jam tangan atau mengutak-atik mantel dan lain-lainnya atau membuka tutup HP misalkan ya. Pegang-pegang ballpoint atau lain sebagainya. Ya, secara tersurat menyatakan, misalkan ya, pada saat lihat jam, misalkan, ampun, lihat jam, aku harus pergi, misalkan ya. Itu secara gestur atau gerakan. Kita misalkan memperlihatkan gestur kita ya, gerakan kita. Pada saat berbicara dengan lawan, eh, lawan bicaranya, ya, itu. Kalau di di daring kan tidak ada ya, itu. Bahkan mau pergi mau misalkan mau pamit lihat jam dulu, oh lihat jam terus baru bilang oh saya mau pergi dulu terlambat misalkan ya. Nah kalau di luring kalau di daring itu online tuh tidak ada ya seperti itu, jarang ya, susah. Nah ini gangguan-gangguan dalam percakapan ya. Seseorang mengatakan sesuatu yang disalahpahami misalkan ya, bicara akan mengulanginya dengan penekanan makanya seperti. Nah ini apakah bisa bisa dijembatani oleh media daring misalkan ya, dalam segi percakapan sosial atau tidak? Itu pertanyaannya. Misalkan ya, si A yang ini, si B. Oh tidak, maksudku yang itu. Ya, gunakan juga token seperti ini. Misal. Oh aduh, gimana? Apa? Nah, kan? Itu ya. Itu yang berubah di percakapan bermediakan media sosial atau lain ya. Itu yang berubah. Dan itu memang sebenarnya tidak ada ya aturan misalkan untuk mengatakan apa itu yang salah atau mengulanginya dengan penekanan misalkan ya. Itu ada sih tapi dengan semua dengan teks misalkan ya. Tapi tidak semudah yang eh, dilakukan tatap muka tuh ya. Apa yang terjadi dalam percakapan daring nih misalkan ya. Apakah aturan percakapan yang sama berlaku? Tentu tidak ya. Apakah ada berbagai jenis kerusakan atau negatif misalkan ya? Ada ya pasti. Miskomunikasinya banyak. Ya, jangan diskusi di WhatsApp atau daring ya, online. Nah, itu akan menimbulkan mispersepsi ya. Itu dihindari. Bagaimana orang memperbaiki untuk misalkan ya email ya, media email itu bagaimana? Lalu bagaimana orang itu memperbaiki percakapan-percakapan seperti itu ya, percakapan-percakapan yang sifatnya nanti bisa menjadi miskomunikasi. Melalui email itu gimana? Terus lewat pesan instan atau WhatsApp gimana? Ya, ada nggak misalkan ya seperti apa? Kalau di WhatsApp sekarang kan bisa diedit ya, bisa diedit si chat kita misalkan ya, atau bisa di delete misalnya seperti itu. Jadi itu adalah perkembangan-perkembangan yang diubah karena kebutuhan natural pembicaraan secara tatap muka. Makanya WhatsApp kan bisa diedit si teksnya ya, kalau sudah dikirim bisa diedit dengan berapa durasi waktu. Lalu juga bisa di delete misalkan ya, seperti itu ya. Nah, ini bagaimana percakapan jarak jauh? Misalkan ya, banyak penelitian tentang cara mendukung percakapan saat orang-orang jauh ya atau berjarak ya satu sama lainnya. Banyak aplikasi setelah dikembangkan, misalkan ya email, conference video, video konferensi seperti Zoom ya, pesan instan misalkan seperti WhatsApp ya, yang ruang-ruang obrolan atau Zoom misalnya ya. Ini dirubah ya, disesuaikan dengan sifat-sifat natural seorang manusia dalam berkomunikasi. Apakah mereka meniru atau melampaui cara-cara percakapan yang kita biasa lakukan nih? Coba saya tanya.
apakah mereka itu ya si pengembang teknologi itu meniru ya atau melampaui cara-cara percakapan yang ada gitu. Jadi perlah melampaui cara-caranya. Nah, saya kira jawabannya itu adalah meniru kan. Pasti meniru gaya bicara natural kita dengan sesama makhluk sosial. Ya, tuh kan. Nih. Nah, ini misalkan cara video phone ya, tahun 1960-an. Ya, tahun-tahun jadul dulu lah. Ruang bersama yang memungkinkan orang-orang yang terpisah sejauh 50 mil untuk melakukan percakapan seolah-olah berada di ruangan yang sama dan minum kopi bersama. Ya. Nah, jendela di gambar berukuran misalkan 3 kali 8 kaki ya, di antara dua lokasi dengan video dan audio. Nah, orang-orang berinteraksi melalui jendela, tetapi hal lain itu terjadi ya saat ini. Ya, Windows maksudnya ya, gitu kan. Kalau dulu kan begini. Nah, sekarang kan sudah ada jendela-jendela, misalkan satu jendela untuk Zoom, satu jendela untuk WhatsApp kan. Nah, itu mereka berkomunikasi ya, walaupun jarak jarak jauh ya. Ya, ini misalkan ya salah satu window yang digunakan kan. Misalkan kita di laptop kan misalnya banyak ya, misalkan untuk buka Zoom langsung, di situ bisa WhatsApp-nya juga buka, yaitu adalah jendela-jendela komunikasi. Ya. Nah, temuan tentang bagaimana sistem video window itu digunakan ya di saat ini. Yang pertama adalah terus-menerus membicarakan sebuah sistemnya. Lalu lebih banyak berbicara dengan orang lain di ruangan yang sama daripada di ruangan lain, misalkan ya. Lalu yang ketiga, saat mencoba mendekati seseorang di tempat lain, efeknya justru sebaliknya. Peserta berada di luar jangkauan kamera atau mikrofon, ya. Jadi kurang sinyal, misalkan ya. Nah, tidak ada cara untuk memantau hal ini, ya. Ada nggak caranya untuk memantau, misalkan ya, kita konferensi secara langsung melalui WhatsApp atau melalui video call, misalkan ya. Tidak ada kan untuk memantau langsung seperti percakapannya. Kecuali banyak media di situ ya. Misalkan di ruangannya ada CCTV-nya yang online langsung. Tuh, ya. Video conference, conference dan telepresence rooms di sini. Banyak pilihan ya untuk menghubungkan dengan banyak orang. Ya, misalkan Zoom ini kan. Nah, ruang telepresensi yang disesuaikan untuk kelompok seperti ini. Ya, udah banyak kan sekarang. Lalu robot telepresensi. Ini sudah dikembangkan robot telepresensi yang memungkinkan orang untuk menghadiri acara yang tidak dapat mereka hadiri, seperti dengan mengendalikan robot mereka dari jarak jauh. Ya. Nah, di tempat-tempat seperti sekolah, konferensi, dan museum ya, di contoh awal. Di robot BIM ya. Robot BIM yang dipakai agar terlihat seperti orang yang hadir di acara tersebut ya. Ini sebuah pengalaman yang positif di sini. Lihat ya. Telepresensi dan kehadiran sosial. Telepresence mengacu pada satu pihak yang hadir dengan pihak lain yang hadir di ruangan fisik seperti ruangan rapat. Ya, jadi seakan-akan hadir padahal mah enggak ya, jauh ya. Seperti tadi ya di contohnya. Di robot reference di kan seperti ini. Dibaratkan di mukanya diganti dengan LCD ya. Tapi di sini ada bentuk robotnya, bodinya itu. Kan. Nah, kehadiran sosial itu mengacu pada perasaan berada di tempatnya ya dengan orang sungguhan saat berada dalam kelas atau realitas virtual. Tuh ya. Nih, seperti ini kan seakan-akan ada ya. Nah, sekarang ke Facebook nih ya. Misalnya ada yang masih menggunakan Facebook di sini atau udah pindah ke medsos lain. Ya, visi Facebook untuk bersosialisasi di dunia 3D menggunakan virtual reality atau VR.
Kita lihat sini. Ini misalkan ya, ada dua avatar. Ini kan seakan-akan dibuat jadi-jadian ya, seperti digital ya. Di sini avatar namanya. Ada Jack dan ada Dian. Dua avatar sedang berbicara di meja virtual juga. Ya, pengguna saling merasakan pengalaman satu sama lain dengan menggunakan headset VR. Jadi kebayangan ya, alat VR-nya itu sekarang 5 jutaan ya, yang kacamata itu kan seperti itu. Ini ya, ini dibuat seakan-akan lebih dekat dengan lawan bicaranya. Ya, padahal jarak jauh kan. Dan dengan teks atau Zoom ya, ini akan lebih lebih merasa interaksi sosialnya muncul. Tuh, ya. Nih, seberapa besar realisme dan pengalaman yang dibutuhkan di sini ya. Pendalamannya yang dibutuhkan seberapa besar. Dalam telepresent, apakah lebih baik atau misalnya tidak? Ya, ruang telepresent mencoba membuat orang yang jauh tampak lebih nyata. Yang tadi ya, telepresent dan virtual reality. Itu yang media-media yang sekarang ini digunakan atau dikembangkan. Lalu gunakan beberapa kamera definisi tinggi dengan fitur pelacakan mata dan mikrofon yang terarah. Ya, terus bagus eh, video kameranya, lalu juga soundnya juga mikrofonnya harus bagus. Apakah FaceTime memiliki kehadiran sebanyak pengaturan definisi tinggi atau tidak? Makanya FaceTime itu aplikasi ya. Itu lumayan, tapi tergantung juga ke webcamnya maupun ke mikrofonnya. Tuh ya harus bagus. Nah, apakah kehadiran itu bisa ditampilkan secara bersama? Ya, kita lihat. Nah, kelompok yang berlokasi bersama yang ingin berkolaborasi. Ya, banyak teknologi yang telah dirancang untuk memungkinkan kelompok bekerja, belajar, dan bersosialisasi secara lebih efektif bersama-sama. Ya, sekarang kan sudah banyak ya. Misalnya meja papan tulis dan panjangan publik itu bisa dijadikan aksesoris ya. Sekarang di Zoom juga ada, misalkannya di IG juga bisa ya. Di TikTok juga ada. Banyak ya. Itu. Itu akan menimbulkan kehadiran kita lebih nyata. Ya. Sekarang ke mekanisme koordinasinya seperti apa. Ketika sekelompok orang bertindak atau berinteraksi bersama, mereka perlu mengkoordinasikan diri mereka sendiri. Ya, misalnya ketika bermain sepak bola atau menavigasi sebuah kapal. Misalnya. Lalu untuk melakukannya mereka menggunakan misalkan komunikasi verbal dan nonverbal terjadwal, aturan dan konferensi representasi eksternal bersama. Ini mekanisme koordinasinya. Sama, misalkannya mekanisme koordinasi tatap muka, ya, face to face, sini ya, face to. Berbicara adalah hal yang utama, kan? Nonverbal juga digunakan untuk menekankan dan sebagai pengganti. Nah, misalnya apa? Icon-icon ya, icon di Zoom kan suka ada ya, misalnya bukan atau angkat tangan, misalnya angkat tangan, tangan, ini kan di Zoom udah ada kan ya. Nah, itu sebagai pengganti dan penekanan. Itu juga diperlukan untuk komunikasi secara digital atau secara eh, secara daring ya online. Nah, misalnya anggukan, goyangan, kedipan mata kan ada ya, semua ya sudah dimediasi misalkan. Pandangan sekilas, gerakan, misalkan ya kanan, kiri, misalkan ya mengangkat tangan, ya. Nah itu seperti itu ya, itu bisa digunakan sebagai pengganti atau memberikan penekanan. Lalu pertemuan formal misalkan ya, struktur eksplisit seperti agenda, memo kan kalau kalian buat meeting di Zoom kan suka ada agenda sama memo ya. Lalu juga notulennya juga ada ya digunakan untuk mengkoordinasikan kegiatan. Jadi itu karena kan semua difasilitasi interaksi secara tatap muka dan secara online atau daring. Sudah ada semua ya. Nah, mekanisme untuk kesadarannya seperti apa? Melibatkan yang pertama pengetahuan tentang
siapa yang ada di sekitarnya, apa yang sedang terjadi, dan siapa yang berbicara dengan siapa. Tuh, ya. Yang kedua adalah kesadaran perifer, ya. Itu mengawasi hal-hal yang terjadi di pinggiran penglihatannya. Ya, itu dimediasi oleh nanti teknologi digitalnya. Ya. Lalu mendengar dan mengawasi kemungkinan pelacakan tentang apa yang dilakukan orang lain tanpa isyarat yang jelas. Tuh, itu adalah kesadaran perifer. Misalnya apa? Nah, misalnya icon-iconnya harus ada, tools-toolsnya harus ada misalnya. Ya, kita bisa melacak nih tentang apa yang dilakukan orang lain tanpa syarat yang jelas. Dengan apa? Dengan misalnya mikrofon atau menunjuk ya, mempuk gitu kan, mencolek misalkannya di media sosial suka ada kan, atau mention misalkan ya. Itu kan di IG kan kalau kita mention misalkan ini langsung ada muncul kan, oh dia tuh menanyakan langsung pada saya kalau di grup di WhatsApp gitu ya. Nah, itu kan kesadaran perifer atau kesadaran yang kedua adalah yang ketiga adalah kesadaran situasional ya. Menyadari apa yang terjadi di sekitar Anda untuk memahami bagaimana informasi dan tindakan Anda akan mempengaruhi kejadian yang sedang berlangsung dan yang akan datang. Misalnya apa nih? Sini kontrol lalu lintas udara atau ruang operasi. Nah, ini apakah sudah bisa difasilitasi oleh media sosial misalkan, atau teknologi saat ini atau tidak? Ya, sudah ada belum nih menyadari apa yang terjadi di sekitar kita ya untuk memahami bagaimana informasi dan tindakan Anda akan mempengaruhi kejadian yang sedang berlangsung di WhatsApp misalkan ya, kan media sosial juga. Sudah bisa belum ya tindakan-tindakannya atau hal yang memberikan bagaimana informasi atau tindakan kita yang mempengaruhi kejadian yang sedang berlangsung ya. Hanya memberikan apa, jempol kan kita langsung sekarang kan di WhatsApp sudah bisa ya, satu kalimat kita kasih jempol misalnya, satu teks di grup misalnya atau di dunia media sosial ya. Nah, sekarang antar muka atau interface yang dapat dibagikan kan ya. Satu, dirancang untuk memanfaatkan bentuk-bentuk koordinasi dan mekanisme kesadaran yang ada kan. Beberapa penelitian yang menyelidiki apakah mekanisme-mekanisme tersebut membantu orang-orang untuk bekerja sama dengan baik telah ditemukan dan apanya itu yang telah ditemukannya. Nah, ini sama partisipasi yang lebih adil misalkan ya. Jadi sudah ditemukan nih teknologinya atau caranya seperti apa ya. Tuh, untuk didesain di ruang antarmukanya. Nah, lebih mendalami atau lebih alami untuk diajak bekerja sama misalkan ya. Lebih nyaman duduk di sekitar meja daripada menatap komputer saja ya. Tuh jadi sudah eh, ditemukan nih ya bagaimana nih dari penelitian yang terdahulu mekanisme membantu orang untuk bekerja sama lebih baik ya melalui media sosial kan. Contohnya apa ya, misalkan dalam membuat sebuah komunitas grup kan itu juga sudah bisa ya. Lebih adil, kita tahu semua orang yang ada di kelompok kita misalkan lebih banyak untuk diajak bisa bersama gitu kan ya. Tuh ya. Nah, tambahan refleksi yang kita lihat ya. Misalkan LED menyala untuk mencerminkan seberapa banyak setiap anggota kelompok berbicara. Itu kan ya, suka ada ikon kan di mana? Di IG juga suka ada yang aktif. WhatsApp-nya aktif. IG-nya lagi aktif kan ada kan notifikasi kan. Kita bisa lihat nih teman kita tuh aktif lah tuh. Tuh itu kan nyala misalkan ya. Si profilnya kan atau titiknya itu nyala itu LED-nya. Lalu yang kedua adalah menggunakan mikrofon di depan setiap individu untuk melakukan ini ya. Misalkan untuk melakukan bertanya atau misalkan menyapa misalkan ya kan.
Lalu yang ketiga, studi menunjukkan bahwa mereka yang berbicara paling banyak mengalami perubahan perilaku lebih paling banyak juga. Ya, seperti itu. Jadi kita bisa tahu kalau misalnya di grup siapa yang orang yang paling banyak bicara ya, dia itu merubah perilaku dianya itu lebih banyak. Nah, lalu yang keempat, mereka yang berbicara paling sedikit tidak mengalami perubahan perilaku. Ya, jadi kalau yang tidak pernah ngobrol di WhatsApp grup, misalkan ya, dia, nah itu tidak akan berubah ya. Memang orangnya seperti itu. Ya, tidak kelihatan. Menurut kalian tuh seperti kenapa demikian ya? Kenapa demikian? Hah? Coba, kenapa demikian? Jadi kalau ada orang yang sedikit bicara di WhatsApp group misalkannya, itu tidak mengalami secara perilakunya sih. Jadi dia akan tatap muka kita ketemu juga dia aja gitu, tidak ada perubahan-perubahan. Ya. Kalau orang yang paling banyak bicara, misalkan paling banyak komen di grup, misalkannya di grup-grup media WhatsApp, Instagram, ya. Nah itu bisa jadi perilakunya itu paling berubah banyak. Tuh. Itu kita bisa melihat ya perilaku seseorang ya dari cara diskusi di grup media sosial. Ya, kita lihat nih bermain bersama di tempat yang sama juga sudah bisa difasilitasi ya saat ini ya dengan game-games yang ada ya. Tuh, sudah menggunakan VR, augmented reality dan virtual reality ya. Ini kita lihat pengunjung bisa saling bersama ya berinteraksi ya secara digital sebetulnya ini ya. Itu. Nah, ini keterlibatan sosialnya seperti apa ya? Sama mengacu pada partisipasi dalam kegiatan kelompok sosial. Ya, pertukaran sosial di mana orang memberi atau menerima sesuatu dari orang lain. Ya, karela tidak dibayar dan seringkali turistik ya, dalam arti berbagi dan berbuat baik untuk orang lain. Ya, itu eh, keterlibatannya ya. Terus web yang sering digunakan sebagai pusat untuk menghubungkan orang-orang, misalkan ya. Itu salah satunya. Dan ada donasi, web apalah, banyak kan ya. Tuh, itu menjadi keterlibatan sosial lebih banyak. Lalu di aplikasi X ya, atau Twitter dulu, retweet adalah cara yang ampuh untuk menghubungkan jutaan orang. Ya, itu. Sekarang kan kita sudah bisa promosi dengan menggunakan media sosial kan. Itu karena efektif untuk menghubungkan jutaan orang. Follower kita semakin banyak. Bahkan ada yang jasa menambah follower kan. Gitu. Di retweet itu menjadi viral ya saat ini. Sudah bisa satu kalimat itu menjadi terkenal ya, tersebar di seluruh dunia kan. Tuh. Ya. Ini dilemanya nih seperti apa? Apakah boleh berbicara dengan orang yang sudah meninggal ya menggunakan chatbot? Ya, itu suka ada ya. Udah orang yang udah nggak ada, udah meninggal tapi masih ada pun eh, di dunia mayanya kan. Nah ini juga jadi perdebatan ya. Ya kalau kita sih kalau udah tahu ngapain juga ya. Nanti itu ngapain juga ngobrol kan. Nyala siapanya atau dihack misalnya akunnya itu cari saja. Nah sekarang ringkasannya seperti apa ya kita lihat. Interaksi sosial merupakan hal penting dalam kehidupan sehari-hari. Mekanisme sosial seperti pergantian berbicara memungkinkan kita untuk berkolaborasi dan mengkoordinasikan aktivitas kita, menjaga kesadaran dan apa yang dilakukan orang lain, dan memberitahu orang lain apa yang Anda lakukan merupakan aspek penting dari kerjasama dan bersosialisasi. Ya, lalu yang keempat, banyak sistem teknologi telah dibangun untuk mendukung telepresence, kehadiran sosial, dan co-present. Ya, sudah banyak sekarang ya. Contohnya apa aja? WhatsApp, Google Meet, ya. Lalu juga Zoom, ya. Yang paling sering kan itu ya, Zoom dan Google Meeting. Padahal aplikasi yang lain juga banyak ya. Coba apa lagi? Ya enggak?
selain dua itu yang bisa menggantikan teknologi telepresence-nya atau keadilan sosial secara banyak. Ya. Lima, media sosial telah membawa perubahan signifikan dalam cara orang tetap berhubungan dan mengelola kehidupan sosial mereka. Ya, otomatis akan berubah ya, berubah membawa perubahan yang signifikan kita ya. Contohnya apa? Contohnya kalau misalkan kita ada grup WhatsApp, ya. Grup WhatsApp ada orang di grup itu ya, dia itu paling banyak bicaranya, wah paling berani itu kalau ada apa dia bicara misalkan atau dia menentang gitu. Tapi kalau tatap muka ya, sama-sama kita misalkan rapatnya tatap muka face to face, si orang itu diem, diem aja, wah berubah diem gitu ya, nggak seperti yang dia tuliskan di grup WhatsApp-nya. Nah itu kan itu ada perubahan ya. Jadi dia seperti itu, orang aslinya itu dia lebih berani di media sosial daripada di muka. Ya, itu akan berubah secara signifikan ya terhadap orang dan hubungan-hubungan sosial mereka. Itu salah satu contohnya ya. Banyak. Nanti kalian juga bisa tahu ya. Yang berani, dia di WhatsApp-nya berani, di apa Twitternya berani, misalkannya di IG-nya berani, wah jawab balas, misalkannya komen aja seenaknya. Tapi pada saat tatap muka, lu kue diem gitu ya. Kayak kuya gitu kan, nutup. Ya, tuh. Itu adalah dampak-dampak yang berubah cara bersosialisasi manusia di zaman digital saat ini, khususnya zaman teknologi internet. Itu saja mungkin untuk hari ini. Terima kasih atas atensinya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Kita ketemu lagi dengan topik-topik berikutnya di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulannya, kognisi melibatkan banyak proses termasuk perhatian, memori, persepsi, dan pembelajaran cara antarmuka merancang dapat sangat dipengaruhi ya atau mempengaruhi. Seberapa banyak pengguna dapat melihat, menghadiri, belajar, dan mengingat cara melakukan tugas mereka ya secara teoritis seperti model mental dan kognisi eksternal yang memberikan cara untuk memahami dan mengapa orang berinteraksi dengan produk. Hal ini dapat mengarah pada pemikiran tentang bagaimana merancang produk yang lebih baik. Itu ya di mata kuliah kita ya, interaksi manusia komputer. Terima kasih, atur nuhun.